Pernah nggak sih kamu lagi di luar tapi harus cek jaringan FTTH, OLT error, on pun offline, tapi teman-teman lagi nggak bawa laptop? Tenang, sekarang kita bisa memonitoring jaringan FTTH kita dari manapun itu menggunakan handphone teman-teman. Untuk bagaimana caranya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami di channel Citra Web Solusi Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana caranya memonitoring jaringan FTTH kita dari manapun itu hanya menggunakan handphone. Nah, untuk goalsnya nanti, saya akan mencoba mengganti salah satu SSID ONU yang ada di jaringan FTTH saya. Jadi, dalam jaringan FTTH, monitoring itu sangat penting teman-teman. Yang biasanya kita memonitoring jaringan kita itu menggunakan PC atau remote server secara langsung. Nah, tapi sekarang CData itu memberikan solusi. Solusinya yaitu adalah CMS App, aplikasi mobile yang bisa digunakan untuk memonitoring OLT dan ONU langsung dari smartphone. Fungsinya sendiri ada beberapa. Yang pertama bisa digunakan untuk cek status OLT dan ONU secara real time. Yang kedua bisa digunakan untuk cek data pelanggan. Yang ketiga bisa digunakan untuk monitoring alarm dan notifikasi. Dan bahkan bisa digunakan untuk troubleshooting dasar. Tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama teman-teman bisa siapkan dulu CMS servernya. Di sini saya sudah login. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke bagian admin, terus masuk ke submenu service, dan di sini ada yang namanya app access. Secara default app access ini disable teman-teman. Nah, sekarang kita bakal aktifkan terlebih dahulu. Kita aktifkan. Selanjutnya kita pilih cloud service untuk metodenya. Terus kalau di sini kita bakal disuruh untuk memasukkan akun cloud teman-teman. Untuk teman-teman yang belum bikin akun cloud bisa klik bagian sini. Ada https://cmscdatayun.com. Contohnya di sini time zone-nya pilih saja Asia atau Bangkok. Country-nya saya pilih Indonesia. Lalu di sini teman-teman tinggal masukkan email yang akan digunakan untuk registrasi akun cloud CMS teman-teman. Kalau sudah nanti tinggal klik saja send kode agar CMS mengirimkan kode registrasi atau pendaftaran akun kita. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam kode sini, terus kita bakal bikin password. Terus kalau sudah teman-teman tinggal klik saja register di sini. Karena saya sudah bikin akun, jadi saya nggak bikin register lagi teman-teman, atau bikin akun lagi. Selanjutnya kita kembali ke menu atau ke webfig CMS servernya. Di sini kita masuk ke bagian login. Kita masukkan akun kita tadi. Kita juga masukkan passwordnya. Terus kita tinggal klik login. Kalau sudah nanti bakal statusnya muncul sukses. Nah, langkah selanjutnya kita bisa download aplikasi CMS App-nya teman-teman. Untuk Android bisa lewat Google Play Store dan untuk iPhone bisa lewat App Store. Atau teman-teman juga bisa langsung scan barcode yang ada di sini. Nanti akan diarahkan ke website yang digunakan untuk download CMS App-nya. Contohnya saya akan download menggunakan handphone saya Android. Di sini saya tinggal scan saja.
Nah, nanti akan diarahkan ke website yang digunakan untuk download CMS app-nya. Di sini tinggal klik saja download APK atau lewat Play Store. Ukurannya pun cukup kecil, hanya 20 MB saja. Kalau sudah terdownload, teman-teman bisa install aplikasi tersebut. Nah, kalau sudah, kita tinggal buka saja. Ini tadi saya sudah coba login, saya coba logout dulu. Oke, langkah selanjutnya untuk login ke CMS app-nya sendiri, di sini di bagian bawah itu ada barcode lagi teman-teman, yang digunakan untuk login ke CMS app-nya. Nah, di bawahnya lagi itu ada menu Terminal Authentication. Ini fungsinya agar nanti kalau kita itu hanya pengen device yang sudah terautentikasi, itu kita tinggal aktifkan di sini teman-teman. Contohnya saya aktifkan dulu. Terus saya coba untuk scan. Nah, di sini tinggal klik OK saja. Terus kita kembali ke CMS servernya. Kita refresh. Kita scroll ke bawah, nanti bakal muncul handphone yang sudah melakukan scan barcode tersebut, teman-teman. Di sini statusnya masih unauthorized, jadi kita harus authorize terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa scan lagi, dan kita bisa login ke CMS app tersebut. Tapi bagaimana jika kita tidak melakukan atau tidak mengaktifkan terminal autentikasi? Kalau kita tidak melakukan atau mengaktifkan terminal autentikasi, kita tidak perlu repot-repot yang namanya auto-rest, teman-teman. Jadi kita bisa langsung login tanpa harus memverifikasi handphone kita. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memonitoring ONU kita atau perangkat-perangkat OLT kita juga. Di sini ada satu OLT dan satu ONU, sama seperti yang ada di sebelah saya ini. Contohnya saya akan mencoba untuk mengganti SSID WiFi saya. Tinggal masuk ke configuration, WiFi. Di sini untuk WiFi saya itu sebelumnya namanya testing dan nanti akan saya ganti ke izin. Terus selanjutnya kita tinggal klik save. Nah, kalau sudah nanti bakal muncul pop-up sukses. Kita coba cek saja WiFi apakah sudah terganti. Nah, di sini sudah ada WiFi dengan SSID izin. Oh ya teman-teman, sebagai tambahan saya tadi untuk mengakses CMS app-nya ini menggunakan data seluler. Jadi saya tidak terhubung secara lokal ke dalam jaringan server saya. Saya ini mencoba menggunakan jaringan di luar dari jaringan server. Jadi CMS app dari C-Data benar-benar sangat membantu para teknisi jaringan teman-teman. Yang sebelumnya harus troubleshooting secara langsung atau remote server secara langsung. Sekarang kita bisa melakukan troubleshooting dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan handphone. Untuk teman-teman yang berminat menggunakan perangkat-perangkat C-Data, teman-teman bisa melakukan pembelian pada website kami citraweb.com atau melalui marketplace dengan nama Citraweb. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat bagi teman-teman jaringan lainnya. Sampai jumpa, see you!